Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan membahas tentang font and color dalam desain. Apa saja yang akan saya bahas dalam pembahasan font and color ini, yaitu yang pertama adalah istilah-istilah dalam font. Istilah-istilah dalam font ini yaitu seperti pengucapan-pengucapan yang ada di dalam font. Kemudian yang kedua yaitu kategori font. Font juga memiliki kategori-kategori atau rincian-rincian di dalam font tersebut. Kemudian yang ketiga, tips menggunakan font yang tepat. Nah, tips ini bertujuan untuk menggunakan font-font yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah. Kemudian yang keempat yaitu mengenal teori warna di dalam desain. Yang pertama dalam pembahasan yang akan kita bahas tadi adalah istilah-istilah di dalam font, yaitu adalah yang pertama typeface. Apa itu typeface? Typeface adalah desain atau bentuk tampilan dalam sebuah tulisan. Jadi ada sesuatu desain yang berbentuk tampilan dalam sebuah tulisan. Kemudian istilah yang kedua di dalam font ini yaitu font sendiri adalah kumpulan tulisan yang ada di dalam desain. Berbeda dengan yang namanya typeface tadi. Typeface itu desain yang berbentuk tampilan, sedangkan font ini tulisan yang berbentuk desain. Kemudian yang ketiga yaitu type hierarchy. Apa itu type hierarchy? Type hierarchy adalah urutan besar kecilnya tulisan dalam desain. Dan type hierarchy ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mempusatkan atau memfokuskan tujuan-tujuan di tulisnya atau dibuatnya desain. Seperti antara judul dengan subjudul atau body text itu memiliki ukuran yang berbeda, yaitu bertujuan untuk memfokuskan tujuan dalam sebuah desain. Kemudian langsung saja dalam pembahasan yang kedua yaitu kategori font. Di dalam kategori font ini terdapat beberapa kategori, yaitu ada yang namanya serif, sans serif, display, script, dan monospace. Untuk yang pertama yaitu font serif. Font serif ini mempunyai ciri memiliki tanduk dan karakter font ini tradisional, serius, corporate, respectable, klasik. Dan font ini biasa digunakan untuk hal-hal seperti proposal, seperti hal-hal yang berbau serius atau bisnis dan yang lain-lain. Ini contohnya. Jadi sans serif ini memiliki tanduk atau tanda di atas setiap fontnya masing-masing. Kemudian yang kedua, font yang kedua dalam kategori font yaitu sans serif. Apa itu sans serif? Sans serif ini seperti gambarannya serif, akan tetapi tidak memiliki tanduk. Dan karakter font ini yaitu mudah, universal, bersih, modern, dan objektif. Ini contohnya. Jadi sans serif ini lebih condong ke hal-hal yang berbau modern dan tidak memiliki tanduk. Kemudian
Yang ketiga yaitu display. Apa itu display? Display adalah jenis font yang sering dipakai sebagai poster atau gambar yang bersifat futuristik atau tidak berurutan atau beraturan. Dan font ini tidak cocok untuk dipakai sebagai penulisan paragraf yang panjang karena bentuknya yang tidak beraturan dan biasanya digunakan sebagai poster dan yang lain-lain. Kemudian inilah contohnya. Lebih tidak beraturan dan biasa digunakan untuk poster. Kemudian yang keempat itu dari kategori-kategori font yaitu script atau handwrite. Script atau handwrite ini yang biasa disebut huruf tegak sambung seperti yang biasa kita pelajari waktu SD. Dan karakter font ini natural, elegan, estetik dan tidak ada batasan-batasan untuk handwrite ini atau script ini. Tergantung kreasinya orang masing-masing. Kemudian inilah contohnya. Seperti tulisan tangan atau lebih seperti tulisan tangan, dan ada orang yang mengcopy dari tulisan-tulisan orang kemudian dimasukkan sebagai font design. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dari kategori-kategori font ini yaitu monospace. Apa itu monospace? Yaitu karakter ini old, vintage, kaku dan datar. Karakter ini atau font ini yang biasa digunakan sebagai font-font di ketik lama atau alat ketik lama. Kemudian selanjutnya dari pembahasan yang ingin kita bahas yaitu tips-tips menggunakan font yang tepat. Yang pertama yaitu gunakan variasi satu font. Jadi untuk subjudul, subjudul dan body text menggunakan satu font sama. Contohnya seperti menggunakan satu. Jadi judul, subjudul dan body text menggunakan font serif. Untuk apa tujuannya? Itu untuk terlihat lebih berurutan dan terlihat rapi. Step yang kedua yaitu hindari lebih dari 3 font. Kenapa? Menggunakan lebih dari 3 font akan bisa membuat desain kita tidak terlihat menarik atau berantakan. Kemudian kombinasi klasik sans serif sebagai judul dan serif sebagai body text. Kemudian step yang ketiga atau tips yang ketiga yaitu font harus kontras. Jangan sampai kita menggunakan antara subjudul atau judul dengan subjudul warnanya sama-sama tebal. Maka pembaca atau orang yang melihat desain kita cenderung terlihat tidak menarik dan kurang jelas. Kemudian ukuran golden ratio. Ukuran golden ratio ini yang dimaksud adalah ukuran-ukuran antara font subjudul, judul, subjudul dan body text terlihat lebih rapi, yaitu antara ukuran aslinya, ukuran kecilnya dikalikan 1680-an dan dikalikan dari yang paling kecil. Kemudian step yang terakhir yaitu kombinasi 3 font, yaitu serif sebagai heading, script sebagai subjudul dan sans serif sebagai body text. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenal teori warna dalam desain. Teori warna itu atau color theory yaitu adalah ilmu yang bermanfaat dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian color wheel atau color wheel ini atau aturan-aturan dasar warna yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton untuk menciptakan spektrum warna, yaitu untuk menggolongkan atau mencocokkan setiap warna dengan warna yang lainnya agar terlihat lebih menarik dan cocok untuk digunakan.
Ada 3 konsep warna untuk membentuk color harmony atau kecocokan warna satu dengan warna yang lainnya. Konsep yang pertama yaitu monokrom. Apa itu konsep monokrom? Yaitu bersumber dari satu warna didapat dengan menambahkan tint atau putih dan shade hitam. Yaitu setiap bagian warna, misalnya jingga muda dan jingga tua, ini ditambahkan dengan tint atau warna putih dan shade hitam, dan itu akan memunculkan yang dimaksud yaitu makna monokrom. Kemudian konsep yang kedua yaitu analogus. Analogus adalah kombinasi warna dengan hue yang berbeda namun spektrum warnanya masih mirip karena posisinya yang berdekatan, yaitu 3 warna yang berdekatan antara biru muda, biru tua, dan biru yang menengah. Kemudian yang terakhir yaitu konsep yang ketiga complementary, yaitu kombinasi warna yang diambil dari letaknya yang berseberangan. Kombinasi ini mengisi dan menyeimbangkan satu sama lain atau agar terlihat lebih kontras dan lebih terlihat cerah. Kemudian rekap dari materi yang pertama tadi yaitu bahwa font memiliki banyak sekali kategori-kategorinya. Kemudian yang kedua yaitu ternyata untuk bisa menggunakan font yang tepat harus tahu makna setiap fontnya. Yang ketiga yaitu setiap warna memiliki beragam makna dan emosi masing-masing untuk diterapkan dalam desain. Terima kasih.